Dalam Islam, ulama memiliki posisi yang tinggi sebagai pewaris ilmu para nabi. Mereka adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama, membimbing umat, dan menegakkan syariat Allah. Penghormatan kepada ulama merupakan bagian dari adab seorang muslim yang berlandaskan kepada penghormatan terhadap ilmu yang mereka miliki. Namun, penghormatan ini harus berada dalam batas yang benar sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Jika penghormatan terhadap ulama melampaui batas yang wajar, maka hal tersebut bisa berubah menjadi ghulu, yaitu berlebihan, yang dapat berujung pada penyimpangan dalam akidah dan manhaj. Dalam pembahasan kali ini kita akan menyoroti konsep ta'zim, yaitu penghormatan yang benar terhadap ulama dalam aswaja, serta bahaya ghulu dalam mengagungkan ulama yang dapat membawa kepada kesesatan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konsep ta'zim dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Penghormatan kepada ulama adalah bagian dari adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam memberikan kedudukan tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati ulama, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang yang memiliki keutamaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Teman-teman sekalian, di antara bentuk penghormatan terhadap ulama ialah yang pertama, menghormati mereka sebagai pewaris ilmu Nabi tanpa menganggap mereka maksum, yaitu terbebas dari kesalahan. Yang kedua, mendengarkan dan mengambil manfaat dari ilmu mereka dengan tetap berpegang kepada dalil-dalil yang sahih. Yang ketiga, bersikap tawadu, yaitu rendah hati ketika berinteraksi dengan mereka sebagaimana para sahabat bersikap terhadap Rasulullah SAW. Yang keempat, mendoakan kebaikan bagi ulama sebagaimana yang dilakukan oleh generasi salaf terhadap para guru dan ahli ilmu. Yang kelima, tidak mencela ulama tanpa alasan yang hak, karena mencela ulama bisa menjadi pintu kehancuran ilmu dalam umat Islam. Ini yang menarik teman-teman sekalian. Apa itu ghulu? Ghulu secara bahasa berarti berlebihan dalam sesuatu hingga melewati batas yang wajar. Dalam konteks agama, ghulu berarti mengagungkan seseorang atau sesuatu secara berlebihan hingga keluar dari koridor syariat. Rasulullah SAW memperingatkan bahaya ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu dalam agama. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara bentuk-bentuk ghulu terhadap ulama, yang pertama, menganggap ulama sebagai orang yang maksum, yaitu tidak pernah melakukan kesalahan. Islam mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi Muhammad SAW. Para ulama sebagaimana manusia lainnya bisa saja keliru dalam memahami suatu dalil atau dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum. Yang kedua, menjadikan pendapat ulama sebagai sumber hukum mutlak tanpa menimbang dalil. Ahlussunnah wal Jamaah menekankan bahwa pendapat ulama harus selalu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, membela ulama secara fanatik meskipun pendapatnya bertentangan dengan dalil yang kuat.
Jika seorang ulama melakukan sebuah kesalahan dalam berfatwa, maka wajib bagi kita untuk tetap berpegang kepada kebenaran dengan cara yang hikmah. Yang keempat, menganggap ulama tertentu sebagai satu-satunya pintu kebenaran. Islam memiliki banyak ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap ilmu, sehingga membatasi kebenaran hanya pada satu ulama tertentu adalah bentuk fanatisme yang tidak dibenarkan. Yang kelima, menganggap ulama sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam doa dan ibadah. Ini adalah bentuk penyimpangan yang berbahaya dan bisa menyeret kepada kesyirikan. Yang keenam, menolak kritik terhadap ulama meskipun ada dalil yang jelas. Para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menerima kritik dengan lapang dada ketika mereka dianggap keliru. Yang ketujuh, mempercayai bahwa ulama memiliki kekuatan gaib atau bisa memberikan berkah. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hanya berasal dari Allah dan tidak boleh ada keyakinan bahwa ulama memiliki kekuatan di luar batas manusia. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, kaum sufi adalah kelompok yang berlebihan dalam mengagungkan wali dan syekh mereka. Banyak kelompok dalam tasawuf yang sampai menganggap guru mereka memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Syiah adalah kelompok yang mengkultuskan imam-imam mereka. Syiah Rafidhah menganggap imam mereka maksum dan memiliki kekuatan luar biasa yang jelas menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa kelompok ekstrim yang membela ulama mereka tanpa melihat kebenaran. Hal ini sering sekali menyebabkan perpecahan di tengah umat Islam dan menghambat perkembangan ilmu. Maka bagaimana menjaga keseimbangan antara ta'zim dan hulu? Yang pertama, kembali kepada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Menghormati ulama dengan adab yang benar, mengikuti ulama berdasarkan dalil yang kuat, bukan karena fanatisme. Memahami bahwa tidak ada ulama yang maksum, menolak guru dengan tetap bersikap kritis tetapi santun. Yang kedua, mengembangkan sikap ilmiah dalam beragama, membaca dan mempelajari dalil sebelum menerima suatu fatwa, berdiskusi dengan adab yang baik dalam mencari sebuah kebenaran, tidak mencela ulama yang berbeda pendapat selama mereka berpegang kepada dalil yang kuat. Yang ketiga, menjaga akhlak terhadap ulama. Jika ulama bersalah, maka kita menegur dengan cara yang hikmah, tidak menjelek-jelekan ulama di hadapan umum, tidak menganggap semua ulama yang berbeda sebagai musuh. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, menghormati ulama adalah bagian dari ajaran Islam yang mulia. Namun penghormatan ini harus berada dalam batas yang benar. Jika seorang terlalu berlebihan dalam mengagungkan ulama hingga masuk ke dalam guru, maka ia telah menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap yang benar adalah teman-teman sekalian menghormati ulama tanpa mengkultuskannya, serta mengutamakan dalil daripada fanatisme terhadap individu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.